Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Marzuki. Saya dari kelas Perbankan Syariah. Mata kuliah yaitu Manajemen Sumber Daya Alam. Dosen pengampuan yaitu Bu Mutmainah SSO MM. Saya sini akan menjelaskan yaitu tentang teori motivasi. Yang pertama adalah teori kepuasan. Teori motivasi klasik. Yang pertama yaitu tentang teori ini dikemukakan oleh Frederick Winslow, seolah tokoh Frederick Winslow Taylor. Menurutnya motivasi para pekerja itu hanya dapat memenuhi kebutuhan kepuasan biologis saja, sedangkan kebutuhan dan kepuasan biologis itu sendiri adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mempertahankan apa, yaitu mempertahankan kelangsungan hidup seorang. Nah, yang selanjutnya yaitu dari Maslow Need Hierarchy. Teori ini dikemukakan oleh A.M. Maslow Wamun pada tahun 1943. Teori ini juga merupakan kelanjutan dari Human Screnze. Teori Action Maya pada tahun 1880 sampai 1949 yang menyatakan bahwa kebutuhan biologis dan psikologis berupa material dan non material baru berhenti jika akhir hayatnya sampai suatu kebutuhan yang berdasarkan itu menjadi alat apa? Alat motivasi bagi pelakunya. Hanya kebutuhannya yang belum terpenuhi yang menjadi alat. Nah, itu menurut yang selanjutnya itu menurut Herbert Tua Factory. Teori motivasi ada dua faktor atau teori motivasi kesehatan atau faktor higienis. Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan. Yang selanjutnya yaitu dari teori X dan Y. Douglas McGraw mengemukakan tokoh itu dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Cara dasar negatif teori X dan yang pada dasarnya positif teori Y. Menurut teori X, yang pertama yaitu karyawan tidak menyukai kerja bila mana dimungkinkan akan mencoba menghindari. Yang kedua, karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, di bawah tekanan, diawasi dan diancam dengan hukuman apa untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut teori Y, yaitu karyawan dapat memandang kerjasama wajarnya dengan istirahat atau bermain. Yang selanjutnya yaitu dikemukakan oleh tokoh M.C. Dillon, Assessment Motivation. Teori M.C. Dillon ini, assessment ini motivation teori atau teori motivasi prestasi dikemukakan oleh siapa? Oleh David M.C. Dillon. Teori akan memanfaatkan tekanan bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial atau yang baik. Energi ini akan dimanfaatkan oleh karyawan karena didorong apa? Oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlihat harapan keberhasilannya dan nilai insentif yang terletak pada tujuannya. Nah, itu yang selanjutnya yaitu teori motivasi Claude atau George. Teori ini menyatakan bahwa seseorang itu mempunyai kebutuhan yang berhubungan dengan apa? Dengan tempat dan suasana lingkungan di pekerjaannya, yaitu yang pertama apa? Yaitu upah yang layak. Yang kedua yaitu kesempatan untuk maju. Yang ketiga pengakuan sebagai individu. Yang keempat keamanan bekerja. Yang kelima tempat yang baik.
Yang keenam, penerimaan oleh kelompok. Ketujuh, perlakuan yang wajar. Kedelapan, yaitu pengakuan atas prestasi. Nah, itulah pemaparan dari saya tentang teori motivasi dari beberapa ahli yang mungkin dikemukakan dapat saya paparkan. Mungkin tidak banyak kata yang dapat sampaikan. Apabila dari argumen saya ini atau presentasi saya ini masih banyak kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada yang keliru, saya mohon ampun, saya mohon diluruskan karena sama-sama belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Ibu Mutmainah, saya ucapkan terima kasih atas tugas saya, dan semoga tugas saya ini bisa diterima dengan baik oleh Ibu. Mungkin cukup sekian, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.